Pemirsa, polisi menetapkan 13 tersangka dalam kasus kekerasan terhadap anak di rumah penitipan anak atau daycare Little Aresya di Yogyakarta. Polisi menyita barang bukti kain yang digunakan untuk mengikat anak. Penyelidikan kasus kekerasan terhadap anak di rumah penitipan anak Little Aresya terus berlanjut. Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti seperti kain bedong, spray, selendang, termasuk matras anak yang digunakan dalam tindakan kekerasan. Selain itu, polisi juga menetapkan 13 orang sebagai tersangka yang memiliki peran berbeda. 2 diantaranya merupakan ketua yayasan dan kepala sekolah, sementara 11 lainnya merupakan pengasuh. Para tersangka juga dijerat dengan dugaan kejahatan korporasi. Pasal yang disangkakan akan kita kenakan pasal korporasi yang pertama pasal 76A junto pasal 77 atau pasal 76B junto pasal 77B atau pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 20, pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang dugaan tindak pidana memperlakukan anak secara diskriminatif atau menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran atau kekerasan terhadap anak. Sejumlah orang tua korban yang turut hadir dalam konferensi pers meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Ini kami dari semua wali murid sepakat untuk mengawal ini. Tolong berikan sanksi yang seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tolong Pak, dari kami seperti itu Pak. Jadi sekali lagi negara tidak boleh kalah oleh penjahat. Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman terhadap 17 orang lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus kekerasan anak di tempat penitipan anak di Sleman, Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Yogyakarta menggelar sidak ke sejumlah tempat penitipan anak atau daycare. Hal ini guna memastikan tak adanya kasus kekerasan anak seperti yang terjadi di daycare Little Aresya, Yogyakarta. Sejumlah penitipan anak non-formal ditemukan belum memiliki izin. Salah satu tempat penitipan anak daycare sekaligus PAUD yang terkena sidak Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Yogyakarta berada di kawasan Kronggahan, Kelurahan Trihanggo, Gamping, Yogyakarta. Saat sidak, petugas langsung menuju ruang pengasuh bayi dan mengecek langsung penanganan dan pola pengasuhan serta perawatan anak oleh pihak daycare. Dalam sidak, petugas juga memberikan edukasi kepada para pengasuh agar tetap menjaga kepercayaan kepada wali murid atau orang tua sang anak. Sidak ini sengaja dilakukan agar peristiwa kekerasan anak yang terjadi di daycare Little Aresya, Yogyakarta tidak terulang. Selain di ruang bayi, petugas juga mengecek surat izin operasional di penitipan anak tersebut. Meski sudah mengantongi izin, namun ada beberapa penitipan yang ada di Kabupaten Sleman belum mengantongi izin. Bila diketahui penitipan anak masih belum memiliki surat izin, maka petugas tak segan-segan akan menindak tegas, bahkan akan dilakukan penutupan. Kegiatannya, kemudian apakah ada kendala-kendala dan sebagainya, inilah yang akan kita pastikan. Tidak menemukan izin atau tidak berizin, tindakannya seperti apa Pak? Oh ya, kita juga ada ketegasan. Kalau toh itu kok belum berizin, ya paling tidak kita peringatkan kok belum berizin. Kemudian harus segera mengajukan, segera, nggak boleh tidak. Untuk pertama kali lepasin anak ke orang yang belum kita kenal lah sebelumnya. Tapi setelah dilihat-lihat, ya lama-lama ternyata anaknya senang, ya percayaan tuh dijaga. Orang tua tuh menjaga anaknya tuh semaksimal mungkin, tapi ternyata di tangan orang lain tuh diperlakukan itu sakit aja. Nggak ngalamin, tapi baca berita kemarin tuh. Sebelumnya, sebuah tempat penitipan anak daycare di Umbul Harjo, Kota Yogyakarta viral di media sosial.
Peristiwa itu mencuat setelah diduga adanya tindak kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak yang dititipkan di lokasi tersebut. Puluhan korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Bekasi. Di RSUD Kota Bekasi menerima 54 korban kecelakaan, termasuk 3 korban meninggal dunia. Seluruh korban di RSUD Kota Bekasi telah teridentifikasi. Dari 54 korban, 15 orang sudah dipulangkan pada Selasa pagi. Sementara 3 orang meninggal dunia telah diserahkan kepada keluarga. Untuk penanganan korban luka serius, pihak RSUD Kota Bekasi memindahkan korban ke ruang perawatan khusus guna persiapan tindakan operasi. Pemirsa, Presiden Prabowo mendatangi RSUD Kota Bekasi untuk menjenguk korban kecelakaan kereta. Selama di rumah sakit, Presiden berinteraksi dengan korban luka yang menjalani perawatan. Saat menjenguk korban luka di RSUD Kota Bekasi, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh korban harus mendapatkan perawatan maksimal. Presiden juga menyampaikan ucapan duka cita kepada keluarga korban jiwa dalam kecelakaan kereta. Mengantisipasi kecelakaan terulang kembali, pemerintah berjanji akan mengevaluasi seluruh sistem keselamatan perkeretaapian. Semua prihatin, kaget dengan kecelakaan yang telah terjadi. Saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah. Kita segera akan mengadakan investigasi kejadiannya bagaimana, tapi secara garis besar memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga ya, banyak tidak dijaga. Kita segera akan atasi. Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden. Kemudian di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman, saya kira dari zaman Belanda ya. Sudah beberapa puluh tahun. Sekarang ya sudahlah, kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, dengan apakah dengan dia lakukan pos jaga atau dengan flyover ya. Nanti pelaksananya kita tunjuk. Kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya, 4 triliun ya. Demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu. Saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan, kita sekarang lakukan ya. Evakuasi kereta yang terlibat kecelakaan di stasiun Bekasi Timur berlangsung dramatis. Proses dilakukan dengan berhati-hati karena masih ada korban terjepit di dalam gerbong. Evakuasi rangkaian kereta dilakukan sejak Selasa pagi. Kepala lokomotif KA Argo Bromo Anggrek yang menembus gerbong KRL ditarik menggunakan lokomotif lain. 1 unit kren juga dikerahkan untuk mengangkat gerbong KRL yang ringsek. Evakuasi dilakukan perlahan mengingat masih ada korban di dalam gerbong.
Hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia 15 orang. Sementara itu ratusan calon penumpang mendatangi stasiun kereta api Cirebon untuk melakukan pembatalan perjalanan setelah kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Di wilayah Daops 3 Cirebon, 27 perjalanan kereta api dari Jakarta dibatalkan. Calon penumpang mendapatkan pengembalian dana 100%.